Kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam hingga saat ini masih berlanjut. Ya, nama Edi Darmawan diduga tidak memberikan pesangon kepada mantan karyawannya yang kena PHK. Hal itu membuat Edi Darmawan tampil lagi ke hadapan publik dan memberikan beberapa pertanyaan. Pasalnya, film dokumenter High School, Mardel Coffee dan Jessica Wongso ini membuat dirinya terpancing amarah. Bahkan penonton banyak yang justru berbalik, menduga bukan Jessica Wongso pelaku yang membunuh anaknya. Lantas, sejak wajahnya muncul lagi ke publik, terdapat seorang mantan karyawannya yang justru melaporkan Edi Darmawan ke pihak kepolisian. Kala itu, perusahaan miliknya melakukan PHK besar-besaran pada tahun 2018 lalu. Sebanyak 38 karyawan di PT Fajar Indah Cakra Cemerlang telah di PHK saat ia menjabat sebagai direktur dan pemegang saham terbanyak. Edi Darmawan disebutkan tidak memberikan pesangon. Namanya Teguh Sudarmono yang sudah bekerja selama 18 tahun di perusahaan milik ayah Mirna Salihin. Menurutnya, perusahaan sudah mulai tidak stabil sejak kasus kematian anaknya. Setelah ada kasus Mirna sianida itu parah, istri saya juga berteriak, sebut Teguh Sudarmono, mantan karyawan Edi Darmawan. Karena kita kan punya utang cicilan motor, terus rumah, atau kita punya anak sekolah. Itu kan yang bikin kita sedih kenapa jadi seperti ini, tambahnya. Teguh juga menceritakan kesusahannya kepada Edi Darmawan, lalu dijanjikan usahanya dan hak untuk karyawan akan kembali normal setelah 3 bulan. Namun, perusahaan milik ayah Mirna itu ternyata tidak kembali stabil hingga memutuskan untuk mengadakan PHK besar-besaran. Hal itulah membuat Teguh merasa kecewa dan menyebutkan tidak mendapatkan pesangon setelah 18 tahun bekerja. Setelah itu terjadi PHK besar-besaran. Saya juga kaget, tiba-tiba di PHK. Ya, pengurangan itu mungkin alasannya, buat efisiensi gitu. Saya terima tapi kok tidak ada pesangon. Kemana pesangonnya? Ujarnya. Tak hanya Teguh saja, mantan karyawan lain, Jahiri juga diketahui tidak mendapatkan pesangon setelah 28 tahun bekerja. Saya kerja begitu semangat dan alhamdulillah tidak ada kesalahan. Yang saya harapkan kepada Pak Edi Darmawan, tolonglah iba kepada karyawan Bapak yang sudah mengabdi lama, ujar Jahiri. Jahiri juga sempat memohon kepada Edi Darmawan untuk membayar pesangon yang sudah menjadi hak karyawan ketika sudah mengabdi lama dan di PHK. Karena itu, mantan karyawan ayah Mirna Salihin menggandeng pengacara Mangunjung Simanulang telah melaporkan Edi Darmawan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 26 September tahun 2023. Selain itu, Presiden Joko Widodo menyinggung para pengusaha Edi Darmawan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun. Jokowi menyadari semua profesi juga terkena dampaknya, misalnya pengusaha, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, banyak netizen yang meminta agar Presiden Joko Widodo segera membebaskan Jessica Wongso yang mengakibatkan Jessica Wongso harus mendekam selama 20 tahun di penjara. Dari film dokumenter tersebut, publik melihat ada beberapa kejanggalan yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar dalam kasus Jessica Wongso. Tidak hanya masyarakat biasa, pengacara kondang Hotman Paris dan Kamarudin Simanjunta hingga Otto Hasibuan sebut kasus Jessica Wongso ini harusnya tidak bisa dilanjutkan karena tidak memiliki alat bukti yang sah.